sini saya akan menjelaskan ya, atau memberikan informasi secara singkat tentang penggunaan portal unix.ak.id. Itu website Universitas Islam Kuantan Sengingi. Kita bisa ketikkan linknya, itu unix.ak.id. Nah, di website Universitas Islam Kuantan Sengingi ini ya, berisikan informasi-informasi, kemudian ada berita, kegiatan, galeri, dan sebagainya. Nah, di menu-menunya ada profile ya. Di menu profile ini ada juga sub menunya, yaitu ada sambutan rektor, sejarah Unix, ada visi dan misi, tujuan, struktur manajemen, dosen dan pegawai, fasilitas, renstra, kerjasama, stakeholder, prestasi, status akreditasi, prodi maupun fakultas, maupun juga universitas. Kemudian ada peta kampus dan dakwah Islamiyah. Kemudian di menu interaktif juga ada beberapa submenu, ada file sharing, galeri foto, testimonial, galeri video, form aduan, directory link, form register, login area, forum diskusi, dan kontak kami. Kemudian juga ada tentang fakultas dan prodi. Jadi di sini Universitas Islam Kuantan Sengingi memiliki 4 fakultas ya. Jadi masing-masing ada fakultas ilmu sosial dengan prodinya, ada S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Hukum, dan S1 Perbankan Syariah. Kemudian di Fakultas Pertanian ada 4 prodi, ada S1 Agribisnis, S1 Agroteknologi, S1 Peternakan, dan D3 Budidaya Perkebunan. Kemudian ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini ada prodi Pendidikan Agama Islam dan S1 Pendidikan Kimia. Kemudian lanjutnya ada Fakultas Teknik. Di sini ada 3 program studi, ada S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, kemudian ada S1 Teknik Sipil, dan ada S1 Teknik Informatika. Nah, dahulu ada D3 Manajemen Informatika, tetapi saat ini Manajemen Informatika telah dinonaktifkan. Selanjutnya ada di menu layanan. Nah, di sini adalah portal-portal yang terkait dengan Universitas Islam Kuantan Sengingi. Jadi di sini ada SIM PMB ya, Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Mahasiswa Baru. Jadi pendaftaran, kemudian pengumuman dan sebagainya itu ada di SIM PMB. Nah, di sini juga nanti di video selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu dari SIM PMB. Kemudian juga ada SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Nah, ini yang paling sering digunakan dosen, mahasiswa, admin dari Bakasi ya, selalu menggunakan SIAKAD ini. Karena di SIAKAD ini ya, di sini nanti dosen memberikan nilai untuk mahasiswa, kemudian nanti admin dari tim Bakasi juga untuk tugas akhir, kemudian untuk KRS, KHS memasukkan mata kuliah, kemudian nanti untuk mahasiswa, yaitu mahasiswa mencetak KRS, mencetak KHS, kemudian mengontrak kuliah, itu yang digunakan oleh mahasiswa. Jadi penggunanya di sini banyak. Selanjutnya ada e-library ya. Nah, ini e-library ini perpustakaan secara elektronik yang dimiliki Universitas Islam Kuantan Sengingi. Jadi nanti mahasiswa, dosen maupun umum ya,
sebelum datang menuju ke perpustakaan, nah beliau bisa melihat dulu ada nggak buku yang akan dicarinya, kemudian tersedia atau tidak buku tersebut di perpustakaan Universitas Islam Kuantan Sengingi. Kemudian Unix juga mempunyai sistem e-learning tersendiri, ya. Sama halnya seperti misalnya ada Spada, punya Kemendikbud, kemudian ada Moodle. Nah, di Unix mempunyai sistem e-learning sendiri juga. Nah, ini yang dipakai untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian ada e-journal, ya, berisi beberapa jurnal, ya, yang terdiri dari setiap prodi. Jadi masing-masing prodi itu memiliki jurnal tersendiri. Seperti halnya misalnya Teknik Informatika, ya, itu ada JITOS yang sudah terakreditasi Sinta 4. Kemudian juga ada portal e-alumni. Ya, jadi di sini nanti ada alumni-alumni yang ada di Universitas Islam Kuantan Sengingi. Nah, keenam portal dari layanan ini akan kita bedah satu persatu, ya, di video selanjutnya. Kemudian di sini ada unit, ya. Jadi Unix ini terdiri beberapa unit. Di sini ada LPMP, LPPM, lecture area, dan sebagainya. Kemudian ada berita, ya, arsip berita, event, dan pengumuman. Masuk ke portal SIM PMB ini, ya, bisa melalui unix.ak.id, kemudian pilih layanan online, kemudian pilih SIM penerimaan mahasiswa baru. Nah, bisa juga langsung dengan mengetikkan pmb.unix.ak.id. Nah, kita akan masuk ke portal dari penerimaan mahasiswa baru secara online. Di portal PMB Unix ini terdiri beberapa menu. Ada info PMB, terdiri dari waktu pendaftaran, syarat pendaftaran, pembiayaan, metode seleksi, layanan fasilitas, dan beasiswa. Kemudian di menu berikutnya ada alur dari pendaftaran, ada download area, pendaftaran online, hubungi, dan bisa login area. Ini ketika kita mempunyai akun, ya, untuk mendaftar. Jadi sebelum login kita harus registrasi dahulu. Oke, langsung saja kita buka SIAKAD, Sistem Informasi Akademi Universitas Islam Kuantan Sengingi, ya. Berikut linknya siakad.unix.ak.id. Nah, saya ulangi, siakad.unix.ak.id. Oke, kita enter. Nah, ini tampilan login dari portal SIAKAD. Nah, ini bisa kita masukkan dulu. Oke, udah, proses login berhasil. Nah, pertama yang harus dosen lakukan adalah memilih program studinya dahulu. Jadi kita pilih program studi, kita pilih karena saya home base di Teknik Informatika, ya, klik Teknik Informatika, kemudian pilih. Nah, kan muncul tampilan di layar, ya. Di sini ada pengumuman tentang pembayaran dan KRS ganjil,
kemudian jumlah mahasiswa, alumni, dosen dan pegawai. Dan mohon maaf untuk dosennya nampaknya belum terupdate. Ya. Kemudian di sini juga ada informasi mahasiswa per prodi. Nah, kemudian di sisi menunya, di sini ada dashboard, ada akademika, HRD ya, maksud saya keuangan, inventory, konfigurasi dan akun saya. Nah, yang akan kita bahas adalah di sini bagaimana cara dosen ya memberikan nilai akhirnya, nilai akhir ya, nilai akhir semester. Jadi nilai akhir semester itu didapat setelah perjumlahan dari 4 kriteria nilai. Ya, di situ ada absensi, UTS, etika dan UAS. Nah, masing-masing itu ada nilai tersendiri, kemudian diambil rata-ratanya. Nah, pertama dosen ya mengklik akademika, kemudian evaluasi UTS dan UAS, kemudian klik nilai semester. Nah, di sini untuk memasukkan nilai semester akhir mahasiswa tersebut. Nah, paket KRS ini adalah semester berapa yang akan kita berikan nilainya. Sebagai contoh nih semester 5. Oke, kita buat kurikulum KKNI 2017. Nah, mata kuliah dosennya sini belum ada ya. Kemudian mata kuliah dosennya komputasi cloud computing, kemudian diajar ada 2017A. Baik, di sini masih kosong karena ini masih baru ya, semester ganjil ini. Jadi belum bisa diinputkan nilainya. Kemudian mahasiswa-mahasiswa tersebut ya belum ada melakukan kontrak kuliah ya. Jadi mahasiswa tersebut ya harus kontrak dulu kuliah dengan dosen terkait dengan mata kuliah yang terkait. Nah, kemudian nanti otomatis akan masuk ke daftar yang ada di akun dosen. Dan di SIAKAD ini ya, ketika sudah habis masa pengisian SIAKAD per semester, maka dosen tidak akan bisa mengisi nilai lagi di semester yang lalu. Jadi harus semester yang berjalan. Ya, jadi biasanya masa pengisian nilai pada dosen itu ada rentang waktu kurang lebih 3 minggu. Nah, di situ dosen masuk. Ketika lewat dari 3 minggu, dosen tidak bisa lagi memberikan nilai kepada mahasiswanya. Nah, kemudian juga untuk konfirmasi KRS ya, misal 2018 kita lihat. Nah, di sini juga belum ada. Dan ini bisanya hanya di akun prodi. Ya. Jadi bisanya di akun prodi dan akun admin. Nah, nantinya kalau di mahasiswa itu ada nanti namanya KHS ya. Jadi mahasiswa tersebut nanti bisa langsung mencetak KHS-nya secara online. Nah, juga bisa melakukan tadi KRS secara online. Nah, karena saya tidak ada akun dari mahasiswa ya, ini hanya untuk akun dosen, maka untuk pengisian SIAKAD hanya sampai di sini.
Nah, di halaman depan portal e-learning ini ya terdapat beberapa menu, kemudian ada juga banner ya. Nah, di menu-menu ini ada berbagai fungsinya masing-masing ya. Ada home, ini adalah berandanya, kemudian daftar ketika kita mau mendaftar baik itu mahasiswa maupun dosen, kemudian pelajarannya. Nah, pelajaran apa yang akan kita cari sesuai dengan jurusan kita ataupun sesuai dengan konsep kampus merdeka ya. Jadi mahasiswa TI misalnya mengambil ke fakultas lainnya yang ada di Universitas Islam Kuantan Sengingi. Kemudian ada menu diskusi, kemudian ada menu login dan menu kontak person atau hubungi adminnya. Nah, kemudian di sampingnya ada available course. Ya, di sini kita bisa memilih jurusan. Nah, misal kita pilih jurusannya apa? Teknik Informatika. Kemudian dosennya siapa? Kita pilih misalnya Pak Haryanja. Ya. Nah, kemudian pilih kelasnya. Nah, kalau kita tidak memilih kelas, di sini akan nampak ada 4 mata kuliah oleh Pak Haryanja ya. Di sini ada metode penelitian, matematika distrik, kemudian ada praktek aplikasi perkantoran Open Office dan pemrograman visual 1 atau VBNet. Nah, tinggal kita nanti mahasiswa tersebut ya, kalau sudah login ya sebagai mahasiswa, kemudian tinggal klik masuk. Nah, di sini akan nampak nanti pertemuan-pertemuan yang telah dibuat oleh dosen pengampu mata kuliahnya. Di sini Pak Haryanja sudah membuat sampai 16 pertemuan. Jadi ada pertemuan kedua. Nah, ini pertemuan kedua konsep dasar penelitian. Ini ada pertemuan pertamanya ya, ada pokok bahasan, metodologi. Nah, apa itu tujuan. Nah, kemudian tinggal klik aja lagi selengkapnya. Jadi kalau misal Pak Haryanja membilang ke mahasiswa didiknya pertemuan pertama, kita masuk ke pertemuan pertama, maka nanti seluruh mahasiswanya ya akan masuk di pertemuan pertama ini. Dipilih pertemuan pertama, kemudian diklik. Nah, tetapi kita harus login dahulu. Nah, karena saya tidak ada akun untuk sebagai mahasiswa, karena saya juga sebagai dosen, jadi tidak bisa login ya. Langsung kita bisa juga sebagai daftar misalnya. Nah, di daftar ini kita bisa masukkan username-nya, username untuk portal kita di e-learning, kemudian email yang aktif, kemudian passwordnya, confirm password, nama peserta didiknya, kemudian angkatan, jurusan. Nah, kemudian peraturan ini harus disepakati. Kemudian kita tekan agree, langsung kita pilih daftar. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan apa sih yang mau kita cari, kita buku apa. Misalnya dengan kata kuncinya yaitu ada judul, pengarangnya atau subjeknya. Nah, contoh saya langsung ke subjeknya aja, komputer. Nah, enter. Nah, portal tersebut akan langsung mencari nih hal-hal atau yang berkaitan dengan komputer. Jadi di sini kita lihat hasil pencariannya, ditemukan 24 dari pencarian Anda melalui kata kunci komputer. Ya, dengan permintaan dibutuhkan 0,04, sekian detik. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja judulnya.
Nah, saya ambil contoh misalnya pengenalan permasalahan dan penanganan hardware komputer. Kita klik. Baik, di sini kita lihat ya wahana komputer, ketersediaannya. Kita lihat sini ini kodenya ya. Kemudian library karya umum komputer dan statusnya adalah tersedia. Nah, jika tersedia, kita bisa meminjamnya langsung ke perpustakaan Universitas Islam Kuantan Singinyi. Nah, untuk portal ini, ya portal ini tidak menampilkan e-booknya. Ya, jadi portal e-library unix.ak.ini tidak menampilkan e-booknya. Jadi dia sistem informasi melihat apakah buku tersebut, buku yang kita cari itu ada atau tersedia di perpustakaan Unix. Nah, jadi kalau sudah statusnya tersedia, kita bisa langsung datang ke perpustakaan Unix dan meminjam buku tersebut. Jadi di sini juga ada informasi detail mengenai buku tersebut. Ya, penerbitnya Andi Yogyakarta. Nah, di website ini di halaman berandanya terdapat beberapa menu, ada pendaftaran, ada statistik alumni, pencarian, ada lowongan pekerjaan, ada galeri, kemudian ada forum dan hubungi. Jadi alumni yang baru tamat dan ingin bergabung di portal alumni bisa melakukan pendaftaran. Nah, kemudian kita lihat di menu statistik alumni. Nah, di sini alumni kita yang sudah berpencar ya untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti di sini adanya di Aceh, ya ada 2 orang alumni. Kemudian di Bali ada 1 alumni kita di sana. Kemudian di Jawa Timur ada 1 alumni, di Kalimantan Barat 1 alumni, di Riau ada 208 alumni, Sumatera Utara ada 1 alumni. Dan memang ini belum terlalu diupdate ya, sebenarnya banyak lagi alumni kita yang sudah istilahnya melalang buana. Nah, tidak hanya di Riau. Nah, jurnal Unix ini terdiri dari beberapa jurnal karena setiap prodi memiliki jurnalnya masing-masing. Nah, ketikkan langsung e-jurnal unix.ejurnal.unix.ak.id ya. Nah, kita sudah masuk ke portal ya dari e-jurnal. Nah, di sini ada menu register dan menu login. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada jurnal pengabdian masyarakat yaitu namanya Bakti Nagori. Kemudian ada Johan Perak. Nah, ini jurnal mahasiswa ya untuk atau diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singinyi. Kemudian ada JOM FTK Unik, itu jurnal online mahasiswa FTK. Nah, jadi di Universitas Islam Kuantan Singinyi ini mahasiswa juga dapat menerbitkan jurnalnya ya di kampus. Kemudian ada Grand Swarna Dipa, Jupersatek ya, ini Jupersatek merupakan jurnal penelitian mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singinyi. Nah, ini terbit dua kali dalam 1 tahun ya, dikelola oleh Fakultas Teknik dari beragam prodi, 3 prodi ini ya. Jadi mahasiswa 3 prodi tersebut dapat menerbitkan jurnalnya di Jupersatek. Nah, selanjutnya
ada jurnal teknologi dan open source yaitu JITOS. Nah, JITOS ini dipublish 2 kali dalam setahun, yaitu antara bulan Juni edisi pertama dan Desember edisi kedua. Nah, JITOS ini jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Kuantan Sengingi. Dan alhamdulillah JITOS ini sudah terakreditasi nasional Sinta 4. Nah, sekarang kita akan membuka portal dari JITOS. Kita klik. Baik. Nah, di sini kita sudah masuk ke portalnya dari JITOS, ya. Nah, sudah ada 3 volume, ya, yang dikeluarkan JITOS dari tahun 2018, 19 dan 2020 volume ketiga nomor 1. Dan insya Allah nanti Desember volume 3 nomor 2 dipublish. Nah, JITOS ini juga sudah terakreditasi Sinta 4, ya, dengan SK nomor 36/E/KPT/2019 pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini ada beberapa menu, ada run, archive, announcement, kemudian ada about. Ya, di sini juga ada menu editorial board, focus and scope, author, guidelines, outline, online submission, ada preview, publication ethic, article processing change, kemudian copyright notice, ada open access dan screening plagiar. Baik, mungkin sampai di sini saya sekilas ya menjelaskan tentang jurnal Universitas Islam Kuantan Sengingi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.